Untuk biografi Ibnu Sina, beliau bernama Ibnu Ali Al-Husain atau Ibnu Sina. Beliau lahir pada tahun 22 Agustus di Uzbekistan 980 Masehi dan beliau wafat pada bulan Juli 1037 Masehi. Dunia mengenalnya sebagai Avicenna. Dan masa kecil beliau sangatlah cerdas sehingga salah seorang gurunya menasihati kepada ayahnya untuk tidak belajar kecuali untuk mencari ilmu dan menimba ilmu. Mungkin sekian. Baik, di sini saya akan membahas mengenai filsuf dari Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri menyumbang pemikiran mengenai psikolog, yaitu tentang jiwa ataupun ruh pada manusia. Menurut Ibnu Sina, jiwa ataupun ruh merupakan bagian dari sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengendalikan fungsi tubuh, termasuk tindakan, pergerakan, dan juga respon terhadap lingkungan. Menurut Ibnu Sina, jiwa ataupun ruh yang kuat bisa menyembuhkan badan yang sakit. Karena itu, jika jiwa ataupun ruh kuat, maka fisiknya pun bisa menjadi kuat. Maka dari itu bisa diambil kesimpulan bahwasanya jiwa ataupun ruh sumber dari semua pemikiran, perasaan, dan juga tindakan manusia. Karya-karya Ibnu Sina. Seperti yang kita tahu, Ibnu Sina terkenal dengan karyanya di bidang kedokteran, yaitu Al-Qanun fi at-Tibb. Al-Qanun fi at-Tibb ini adalah ensiklopedia kedokteran yang berisi informasi tentang berbagai metode pengobatan, serta dia juga dikenal dengan karyanya di bidang filsafat, yaitu Kitab Asy-Syifa. Namun, ada juga loh karya Ibnu Sina di bidang psikologi, di antaranya yang pertama, Risalah fi Ma'rifat an-Nafs an-Natiqah wa Ahliha. Risalah ini membahas tentang perkembangan jiwa dalam segala keadaan. Risalah ini juga merupakan karya Ibnu Sina yang terkenal di bidang psikologi. Yang kedua yaitu Ikhtilaf an-Nas fi Amr an-Nafs. Karya ini membahas tentang berbagai macam pendapat para ahli tentang jiwa. Yang ketiga yaitu Ta'alluq an-Nafs bi al-Badan. Karya ini membahas tentang hubungan jiwa dengan badan manusia. Yang keempat yaitu Risalah fi Ilmu an-Nafs. Risalah ini membahas tentang ilmu kejiwaan. Dan yang terakhir, Bahsun an Al-Quran an-Nafsiyah. Karya ini membahas tentang kekuatan-kekuatan jiwa. Dengan demikian, karya-karya Ibnu Sina di bidang psikologi mempunyai peranan penting dalam perkembangan keilmuan di bidang psikologi, terutama dalam psikologi Islam. Gagasan-gagasan beserta konsep psikologi Ibnu Sina masih dipelajari, didiskusikan, serta menjadi rujukan hingga saat ini. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana caranya Ibnu Sina menyebarkan ilmunya. Untuk menyebarkan keilmuannya, Ibnu Sina melakukan beberapa tindakan yang umum dilakukan pada zamannya. Berikut adalah beberapa cara yang mungkin dilakukan oleh Ibnu Sina untuk menyebarkan keilmuannya. Yang pertama, penulisan buku. Ibnu Sina menulis lebih dari 200 buku dalam berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Buku-buku ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan tersebar luas di seluruh dunia Islam dan Eropa. Karya-karyanya seperti Al-Qanun fi at-Tibb atau Canon of Medicine menjadi salah satu buku teks medis paling berpengaruh di Eropa. Pengajaran yang kedua, pengajaran dan diskusi. Ibnu Sina menjadi seorang guru dan mengajar ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya. Dia mendirikan sekolah dan universitas tempat dia berbagi pengetahuannya dengan orang lain. Melalui pengajaran langsung dan diskusi, ia dapat menyebarkan ide-idenya kepada para siswa dan murid-muridnya. Yang ketiga, korespondensi. Ibnu Sina menjalani korespondensi dengan banyak ilmuwan, cendekiawan, dan pemimpin politik pada zamannya. Melalui surat-suratnya, ia dapat berbagi pengetahuannya, menjawab pertanyaannya, dan berdiskusi tentang berbagai topik dengan orang-orang yang berminat. Keempat, pengaruh di pemerintahan.
Ibnu Sina juga memiliki pengaruh politik dan seringkali berada di lingkaran kekuasaan. Dia menjadi penasihat dan dokter pribadi bagi beberapa penguasa, termasuk beberapa khalifah dan sultan. Melalui posisinya ini, Ibnu Sina dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Yang kelima, penyebaran oleh murid-muridnya. Ibnu Sina memiliki banyak murid yang kemudian menjadi cendekiawan dan pengajar di wilayah yang lebih luas. Murid-muridnya membawa pengetahuan yang mereka pelajari dari Ibnu Sina dan menyebarkannya ke berbagai tempat di dunia Islam. Melalui kombinasi dari semua metode ini, Ibnu Sina dapat menyebarkan keilmuannya ke berbagai wilayah di dunia Islam dan melalui batas-batas geografisnya. Warisan intelektualnya bertahan lama dan berdampak positif pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran pada masa itu dan masa depan. Penemuan Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai Avicenna dalam dunia barat, adalah seorang ilmuwan, dokter, filsuf, dan cendekiawan Islam terkenal dari abad ke-11. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan tentang penyakit menular dan penularannya. Ia mengemukakan teori bahwa penyakit menular dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Ini merupakan kontribusi penting dalam bidang ilmu kedokteran dan menjelaskan mekanisme penyebaran beberapa penyakit. Selain itu, Ibnu Sina juga membuat kontribusi besar dalam pengembangan kedokteran melalui bukunya yang terkenal, yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb atau Canon of Medicine. Buku ini menjadi salah satu sumbangan terbesar dalam sejarah kedokteran dan digunakan sebagai rujukan di universitas-universitas Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina juga dikenal atas penemuan dalam bidang optik dan ilmu fisika. Ia melakukan penelitian tentang mata manusia dan memberikan penjelasan tentang bagaimana penglihatan bekerja. Penelitiannya juga mengarah pada penemuan kamera obscura, yaitu suatu alat optik yang merupakan cikal bakal kamera modern. Dan Ibnu Sina juga menghasilkan kontribusi penting dalam bidang filsafat, logika, dan metafisika. Ia menulis berbagai karya yang membahas berbagai topik filsafat dan menjadi salah satu pemikir terbesar dalam tradisi intelektual Islam. Karya-karya Ibnu Sina, baik yang berhubungan dengan kedokteran, fisika, optik, maupun filsafat, memiliki pengaruh yang luas dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan di luar itu. Penemuan-penemuannya memberikan dasar bagi pengembangan ilmu kedokteran dan sains modern, dan warisan intelektualnya masih dihargai dan dipelajari hingga saat ini.